Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah YFTA kali ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi telah Kau kumpulkan kami di ibadah YFTA kali ini. Kiranya Kau berkati semuanya ya Tuhan, agar ibadah ini hanya bagi-Mu saja. Hanya dalam kami ucap syukur, haleluya, amin. Salam sobat muda, ya puji Tuhan, kita semua tetap semangat ya, haleluya. Sekalipun kita masih dalam masa-masa pandemi, tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk kita kalah ya. Karena bagaimanapun kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih tips dan trik buat kita sobat muda. Ya, tapi tentunya tips dan trik itu tetap
Karena kita sebagai anak Tuhan, maka tips and trick itu kita dapat dari Alkitab kita. Kita dapat dari firman Tuhan yang seharusnya memang menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Sobat muda, jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan. Namun sebelum kita meraih tips and trick itu, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami sebagai orang muda, kami siap diisi oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan muda kami merupakan kehidupan muda yang bertenaga. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sehingga renungan buat kita semua, semangat buat kita semua. Karena yang namanya semangat ya, sahabat-sahabat muda, itu bukan hanya diperlihatkan dengan tubuh yang kekar, tubuh yang besar, tubuh yang orang dunia katakan oke, tetapi juga dari dalam, bahwa semangat itu diperlihatkan dari greget atau dari keinginan kita untuk terus berkiprah di dalam dunia ini. Tapi berkiprah dalam dunia, berkiprah secara rohani ya, karena dunia ini membawa kepada kesulitan demi kesulitan, tetapi kita sebagai kaula muda berkiprah secara rohani ya. Tips and trick bagi kita saat ini adalah bertenagalah. Yuk kita baca ayatnya sama-sama ya. Dari mana? Ya, ini kan ayat yang biasa kita dengar. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian sahabat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, perjuangan kita bukan melawan sesama manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu gelap, dan roh-roh jahat di udara. Siapa? Kita tahu semua. Ya saudara, sahabat muda, jangan salah loh, seringkali kita bertengkar sesama kita. Kita anggap itu musuh kita, bukan. Musuh kita sesungguhnya adalah si setan. Ya, karena dia adalah penguasa udara. Oleh sebab itu, kita harus bertenaga. Sebagai anak muda harus bertenaga. Jangan, apalagi dalam masa pandemi ini, jangan loyo. Jangan banyak alasan, apalagi kita ini ditekan, diintimidasi oleh ketakutan, sehingga kita malas bergerak, mager, sehingga banyak alasan untuk kita tidak bergerak. Wah, itu yang salah. Kita berhasil dikup oleh si setan ya. Sahabat muda, ayo kuat dan bergairah. Dikatakan dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-17 dari Efesus 6 ini, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa bergairah adalah kalau kita mengenakan kelengkapan senjata Allah. Ya, kelengkapan senjata Allah melawan setan. Ya, sahabat muda, kita nggak bisa sok tahu. Melawan si iblis kita nggak bisa sembarangan sok kuat. Kuat boleh, tapi bukan sok kuat. Yang namanya kuat adalah punya senjata, punya bekal, punya amunisi yang luar biasa. Lawan musuh kita si setan dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Iman yang sehat, bukan iman yang sakit. Iman yang sehat itu apa? Roma 10 ayat 17. Kalau kita baca sama-sama, ya, baca masing-masing aja, dikatakan bahwa iman yang sehat itu timbul dari pendengaran. Nah, pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan gosip, bukan pendengaran akan kata-kata si A atau kata-kata lembaga si B, bukan. Tapi pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi iman yang sehat adalah iman yang bersumber daripada firman Kristus. Itu ada di dalam Alkitab kita. Nggak jauh, deket banget. Lawan dengan iman yang teguh. Kalau kita mau kuat dan bergairah, bertenaga untuk melawan si iblis. Ya, iblis pakai situasi-situasi sekarang untuk dia menciutkan kita,
untuk dia menakut-nakuti kita, untuk dia membuat banyak alasan yang bisa kita pakai, ya. Untuk kuat dan bergairah. Yang kedua, kita harus mencondongkan hati, mencondongkan kepada firman Tuhan. Bukan mencondongkan hati kepada kesenangan dunia, bukan mencondongkan hati kepada apa yang kita senangi, bukan mencondongkan hati kepada tawaran-tawaran yang menggiurkan, bukan. Tapi ini secara rohani luar biasa, tapi punya kekuatan yang juga luar biasa, mencondongkan hati kepada firman Tuhan. Ya seringkali loh, jangan disangkal deh ya. Apalagi kita nih tenaga muda, jiwa muda. Ya, kita punya idealisme yang luar biasa. Kita punya mimpi yang luar biasa. Kita punya keinginan yang luar biasa. Tapi keluar biasaan potensi kita harus diimbangi dengan rohani juga yang luar biasa. Condongkan hati kita kepada firman Tuhan. Kita harus berbeda dengan kaum muda dunia. Kalau kaum muda dunia banyak mencondongkan hati dengan yang glamornya dunia, mewahnya dunia. Tetapi sebagai kaum muda Tuhan yang berbeda, kita harus mencondongkan hati dan memiliki semangat untuk mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru bukan tampilan fisik yang baru, bukan pengenaan fashion yang baru, tetapi manusia yang baru adalah manusia yang mau terus-menerus dibaharui. Rohaninya mau terus-menerus dibaharui. Enggak bosan-bosan, enggak marah kalau dibaharui oleh kekuatan, ketajaman firman Tuhan. Oleh nasihat-nasihat, oleh peringatan-peringatan firman Tuhan. Mau terus-menerus Spartan diperbaharui. Ya, ini artinya kuat dan bergairah. Sekarang tips yang kedua, ya sahabat muda, Tuhan mau kasih tahu loh, peperangan sejati kita nih ternyata melawan si jahat. Si jahat itu siapa? Kuasa setan. Baca deh di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini peperangan kita yang sejati. Melawan, hati-hati loh, kekuasaan yang kasat mata, tidak terlihat tetapi memiliki kekuatan yang merusak. Ada banyak sarana-sarana. Kalau kita nggak rohani, kalau kita nggak ada firman, kita kalah lawan kekuatan yang berada di balik handphone, yang berada di balik TV, yang berada di balik ya segala yang kita banggakan. Dia kasat mata, tidak terlihat. Tapi kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita terlarut dalam keasikan itu. Ya, karena kekuatan itu dahsyat. Nggak kelihatan loh. Kekuatan yang bersembunyi dalam setiap aksinya. Bersembunyi dalam setiap aksinya. Itu namanya apa? Dia beraksi tapi bersembunyi. Dia beraksi tapi nggak kelihatan. Itu namanya apa? Nggak fair, alias licik. Jadi iblis itu licik. Dia beraksi tapi nggak kelihatan. Kalau dia kelihatan, kita bisa melawan, tapi karena dia nggak kelihatan, kita gampang tertipu, kita gampang terpedaya. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 11, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, metode ya iblis. Oh, kekuatan yang tidak terlihat, tapi daya rusaknya begitu dahsyat, karena si iblis punya metode. Kalau kita tidak lebih canggih, tidak punya firman Tuhan, tidak lebih canggih daripada si iblis, kelepek hati-hati loh, sahabat muda, ini serius ya. Dia nggak kelihatan, tapi dia ada di balik yang tidak kelihatan itu. Dia mau menghipnotis kita, si iblis, sehingga kita melawan
Apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita alami sekarang, kita kalah. Termasuk pandemi corona ini. Jangan jadi anak muda Kristen kalah, KO, ciut, lemes, loyo. Jangan, semangat. Semangat bro, semangat sis. Amin. Haleluya. Ya, itu dia pemuda-pemudi Kristen yang kuat dan bergairah karena mengenakan kelengkapan senjata Allah. Bertenaga bro, bertenaga sis. Bukan soal fisik secara yang kelihatan, tetapi di dalam batin dan hati kita. Lawan si iblis dengan iman yang teguh. Ya, ini kenyataan hidup. Pergumulan kita adalah pergumulan yang rohani. Kan dimulai dari leluhur kita, ya, Opa Adam. Musuhnya siapa? Si ular. Ular itu siapa? Iblis. Ya, itu pergulatan rohani. Dia menang atau kalah lewat iblis yang pandai memutarbalikkan firman Tuhan. Kita harus menang. Ya. Itu contoh-contoh yang luar biasa bahwa perjuangan astro struggle untuk mempertahankan eksistensi sebagai anak Tuhan. Ini perjuangan kita. Engkau anak Tuhan bukan? Engkau bernyanyi oke, bagus, merdu, mungkin semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi engkau ketika ada masalah, engkau tetap kuat atau tidak? Itu struggle. Tapi ketika engkau menghadapi pandemi ini, engkau eksis atau tidak? Engkau masih punya greget atau enggak? Atau kita kalah? Itu struggle. Kita perlu berjuang sebagai anak Tuhan. Berjuang bukan sembarang berjuang. Ada tujuannya. Berjuang untuk mencapai hidup yang kekal. Itu loh. Bukan sekedar berjuang kemudian supaya nama kita dikenal, supaya kita dikasih jabatan, supaya kita dilihat orang. Bukan. Buat apa itu semua kalau ternyata kita tidak berkenan di hadapan Allah. Gitu ya. Adik-adik, teman-teman, sahabat muda, semuanya kuat dan bergairahlah. Peperangan sejati kita, saya mau kasih tahu ya, melawan kuasa si iblis yang tidak terlihat. Kita harus kuat, kita harus peka. Mata rohani kita harus melihat. Dan kemudian rohani kita berjuang. Dikatakan dalam ayat yang ke-12 tadi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Mulai sekarang jangan jadikan sesama kita musuh. Bukan. Jangan jadikan sesama kita kompetitor yang jahat. Bukan. Itu artinya kita berhasil dikelabui oleh si iblis. Lawan kita adalah si iblis. Amin, puji Tuhan. Bertenagalah ya. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Apa kita tetap loyo? Wah kacau kalau gitu. Enggak dong, kita harus tetap semangat. Karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Nggak tahu pandemi sampai kapan Tuhan datang kita dalam keadaan tidur. Bahaya. Kita dalam keadaan off. Kita dalam keadaan cuti. Kita dalam keadaan postpone, repot kalau anak muda seperti itu. Ya, hayo kita tetap semangat. Firman Tuhan menyemangati kita ya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Menyemangati kami sebagai kaum muda. Sehingga kami tetap kuat. Khususnya dalam masa-masa pandemi corona ini. Roh Kudus, terima kasih. Engkau mengingatkan kami harus tetap kami semangat. Untuk memuliakan Engkau lewat pelayanan kami, lewat kesaksian kami sebagai anak-anak terang di banyak saksi yang mengelilingi kami. Roh Kudus, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tuhan, anak-anak muda ini milik-Mu, generasi-generasi masa depan. Ya, haleluya. Amin.